such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di dunia dua dimensi. Kali ini kita berkesempatan untuk sharing-sharing pengalaman-pengalaman horor ketika kita membuat konten. Apa saja sih pengalamannya? Yuk simak videonya. Sebelum kalian masuk ke videonya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channelnya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung ke inti pembahasan. Oke, Mas Tencas, gimana pengalaman-pengalaman mistis di saat kita membuat konten itu apa aja? Pengalaman yang tidak diinginkan dari yang terseram. Terus jelaskan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pengalaman saya setiap kita bikin konten, di saat itu saya membuat konten di makamnya Bapak Wage. Kalau nggak salah makamnya Bapak Wage. Di situ pengalaman saya sering sekali mendapatkan serangan-serangan makhluk halus, contohnya ya seperti gundurwo atau sosok-sosok lainnya. Terus di situ juga sering sekali terdengar suara cerita atau tangisan-tangisan yang sangat mengenaskan. Itu pengalaman saya waktu di makam keramat, kalau nggak salah Bapak Wage ya. Dari awal kita masuk saja itu suhunya itu sangat dingin sekali, seperti tengah malam gimana. Padahal kita waktu itu buat pas jam berapa, perkiraan jam 10 ya. Perkiraan jam 10 kita buat. Nah, yang anehnya itu suhu dinginnya itu hanya berada di daerah keranda saja, tempat penyimpanan keranda. Di daerah situ. Untuk kesananya enggak dingin seperti suhu pada umumnya biasanya seperti itu. Hanya dingin itu ada di posisi penyimpanan keranda ya. Pendopo. Ada pendoponya juga. Ya di situ ada tempat penyimpan keranda juga. Jadi di situ dingin sekali. Masuk ke dalam makamnya udah biasa saja. Hanya pas pertama masuknya itu dingin. Itu penyambutan yang sangat mantap dari jin-jin penunggu situ. Dan sosoknya juga lumayan lah, energinya lumayan besar-besar juga. Di situ juga kita bisa mendapat sejarah dulunya seperti apa, dari zaman apa aja sampai ke zaman-zamannya. Enggak ada lagi. Terus kejadian yang paling saya herankan ketika di Lagundi. Lagundi lah. Ketika di Lagundi itu, daerah Belanakan, Subang. pas saya masuk ke dalam Lagundi itu, saya disambut dengan sosok yang sangat luar biasa, seperti sosok Gondoruo, akan tetapi dia mempunyai tanduk 4. Tuh dia menyambut tim kami dengan
serangan-serangan yang sangat kuat, dahsyat. Bahkan kalau ada orang awam ke situ bisa, kalau nggak salah, puyeng ataupun sakit kena Demam. ya, demam. Biasanya demam 3 sampai 7 harian. Udah dijadwal itu. 3 sampai 7 hari. Kalau demam biasa itu paling 1 sampai 2 harian. Ini udah dipastikan 3 sampai 7 hari. Enggak jauh-jauh dari 3 hari, 7 hari udah gitu. Terus gimana? Terus juga pas saya penarikan sosok buaya putih, kalau nggak salah di Kali Peranakan itu, ternyata mungkin kalian yang di layar agak rasa heran lah, atau sering katakan settingan, padahal saya di situ menariknya itu sangat kuat sampai hampir gagal. Kalau nggak salah hampir gagal ketika saya penarikan pas itu, karena energinya itu sangat kuat sekali, bahkan bisa mengalahkan saya pribadi ataupun tim-tim yang lainnya. Untung di situ kita dapat bantuan juga. Dan di Langgen Gundi itu yang saya antara lucu sama tegang juga sih, pas menghadapi pocong ya, satu pocong. Nah itu bisa ini manipulasi lah. Wujud aslinya itu orang Belanda sebenarnya. Dia belajar awarontek di Indonesia sampai dia wafat pun di situ. Ya dia bisa manipulasi jadi macan, pocong dan sebagainya. Nah kebetulan pas kita datang ke situ itu wujudnya pocong, dia mewujud sebagai pocong. Nah ketika kita tarik berubah jadi wujud aslinya itu orang Belanda. Nah di situ juga kita sempat perang dulu, hanya saja tidak kami video karena nanti juga takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, jadi kita tidak videokan karena dia juga nggak mau di video. Nanti kalau misalkan di video dia nggak mau masuk gitu. Gimana, ada pengalaman lagi? Enggak sih, sampai situ aja pengalaman. Seperti di ini Langgen Gundi yang pertama datang ke situ, terus di apa namanya? Oh iya, pengalaman yang lebih tegang lagi itu pas kita buat di kebun kosong daerah apa ini namanya, Kertajaya atau apa sih? Kertajaya. Ya daerah Kertajaya, yang kita buat video netralisir rumah warga, hanya saja tidak diupload dikarenakan filenya hilang, kehapus, ganti-ganti. Nah, jadi tidak sempat diupload. Nah di situ energinya sangat luar biasa. Baru datang kami langsung diserang sama ini jin-jin penunggu di situ. Dari orang tinggi besar sampai pengikut-pengikutnya langsung nyerang kita. Sampai 2 orang itu hampir pingsan di situ. Lalu sempat nampak juga di situ ada satu sempat ini apa, mewujud, hanya saja tidak kelihatan sama orang-orang yang ada di situ. Nah, mungkin ada tambahan lagi Mas Terjas? Kalau saya sih tambahan cuma sedikit. Mungkin kalau kalian yang di belakang layar itu sering ada kata-kata settingan atau apalah, jujur ya, kami selaku tim dari dunia 2 dimensi tidak ada satupun settingan, walaupun kami proses editan. Terserah kalian mau bilang settingan apalah, tapi kami membuat konten ini dengan secara jujur, tidak pernah bohong sama sekali. Jadi walaupun video kita editan, yang kita edit itu bukan video apa ya, bukan video-video yang asli terus kita edit di apa, dilebih-lebihkan lah, di rekayasa seperti itu.
Dan saran buat kalian yang nonton, perbaiki sholatnya ya, perbaiki sholatnya, perbaiki akhlaknya, dan jangan lupa perbanyak sholawat, karena itu akan membuat hidup kita lebih berkah lagi dan mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Selebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati penonton. Kami hanya menyampaikan apa yang kami rasakan selama membuat konten mistik-mistik, baik dari penelusuran, menguak misteri, menguak sejarah, dan lain-lain. Bahkan pertempuran juga telah kami alami lah, udah sering lah begitu. Setiap kita membuat konten pasti aja ada yang mengganggu, baik itu dari jin-jin daerah situ ataupun jin-jin kiriman, itu pasti datang ke sini. Jika kalian ada kritikan atau saran, boleh kalian komentar. Jika kalian suka dengan videonya, kalian like videonya. Jika tidak suka, boleh kalian dislike. Itu hak kalian. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian biar channel kita semakin berkembang. Dan insyaallah jika sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kita akan selalu live, jadi tidak editing lagi. Karena sekarang kita belum mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kita belum bisa live ya, belum bisa live, karena prosedur dari YouTube itu harus 1000 jam tayang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Oke, mungkin cukup sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Growth.